Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulanjana dari kelas PTIK 1B. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pananang Abdurrahman MKom dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, saya akan mempresentasikan tugas individu yang telah Bapak berikan, yaitu konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu organisasi yang dipertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan laporan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi yaitu untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Fungsi sistem informasi yaitu 1. Mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja kepada seluruh stakeholders. Ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, komponen sistem informasi, yaitu 1. Sistem informasi manajemen. Kedua, sistem pendukung keputusan. Ketiga, sistem informasi eksekutif. Keempat, sistem pemrosesan transaksi. Contoh penerapan sistem informasi yaitu 1. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kedua, e-learning yang merupakan sistem informasi untuk mengolah berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data, pendidikan dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ketiga, fleet management system merupakan sistem informasi yang membantu proses monitoring armada, logistik, dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Keempat, knowledge work system yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Kelima, office automation system merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Keenam, TVS atau Transaction Processing System yang merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Kesimpulannya, sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penciptaan proses bisnis di era industri 5.0 saat ini, sehingga Anda perlu memastikan setiap aspek yang dibutuhkan untuk membangun bisnis telah sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki, sehingga Anda mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Teknologi informasi. Menurut Haak atau KN, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kerja dan melakukan tugas-tugas yang diperlukan saat berhubungan dengan pemrosesan informasi. Fungsi teknologi informasi yaitu 1. Menangkap atau mengcapture, di sini dapat diartikan sebagai menginput.
Kedua, fungsi teknologi informasi ini mengkomprimasikan catatan rinci aktivitas. Ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Keempat, teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Kelima, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Keenam, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Ketujuh, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Tujuan teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi yaitu 1. Untuk pendidikan. Kedua, untuk industri dan manufaktur. Ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Keempat, untuk militer. Kelima, untuk teknik dan pengetahuan. Keenam, untuk kedokteran. Ketujuh, untuk pemerintahan. Kedelapan, untuk hiburan dan permainan. Kesembilan, untuk bidang kriminal. Kesimpulannya yaitu diperjelaskan di atas pastinya sudah cukup lengkap untuk menambahkan wawasan Anda tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, brainware, atau biasa disebut dengan kecerdasan yang ada pada manusia atau user. Data informasi dan pengetahuan juga. Semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan teknologi informasi tersebut. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Lanjut yang kedua yaitu ruang lingkup sistem informasi dan teknologi informasi. Ruang lingkup sistem informasi yaitu diskusi penting dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan studi tentang sistem informasi perlu didudukkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ilmu komunikasi, manajemen, dan teknologi informasi itu sendiri. Sebagai sebuah sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Dengan meletakkan sistem informasi sebagai bagian dari manajemen, dipahami bahwa sistem informasi bertujuan untuk memfasilitasi proses pengolahan organisasi secara harian tercatat dan memiliki kemampuan penyajian informasi secara tepat sesuai dengan mode bisnis yang berlaku pada sebuah organisasi. Mempertimbangkan hal tersebut, maka sangatlah baik jika dikatakan bahwa setiap sistem informasi belum tentu dapat digunakan atau kompatibel jika diberlakukan secara generik untuk organisasi yang berbeda. Sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen pada ruang lingkup pertama berfungsi sebagai sistem yang mendukung kerja dan kinerja manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi menjembatani kebutuhan manajemen akan adanya informasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan organisasi. Kemudahan akses pada level manajemen untuk mendapatkan informasi penyeluruhan tentang proses pengolahan organisasi akan mempermudah
proses pengambilan keputusan. Pada konteks ini, sistem informasi kemudian bernilai sebagai sistem untuk pengambilan keputusan. Tidak sebatas itu, sistem informasi mempermudah proses dan kebutuhan untuk menyampaikan laporan secara cepat, terperinci, dan menyeluruh dari proses pengolahan organisasi. Sistem pengolahan pengetahuan dan informasi. Sistem informasi menjadi salah satu bagian dari pengolah pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi, tidak semata mengalirkan data. Sistem ini idealnya dapat menjadi penghubung antar aktor dalam mengorganisasi dalam transfer pengetahuan dan informasi. Sistem pendukung operasional. Pada tataran yang lebih praktis dan harian, sistem informasi diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi operasional. Pada level pelaksanaan langsung, beberapa aspek penting pada tataran ini mencakup pelayanan pelanggan atau pengguna jasa, pencatatan harian atas aktivitas yang dilakukan dengan masuknya bagian ini sebagai bagian dan lingkup sistem informasi, maka pimpinan organisasi dapat melakukan kontrol langsung atas kinerja. Di dalam organisasi, sistem informasi menjadi fasilitas pencatatan pelayanan dan pelaporan secara sekaligus. Ruang lingkup teknologi informasi. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. HAAK DKK 2000 membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Teknologi masukan atau input teknologi. 2. Teknologi keluaran atau output teknologi. 3. Teknologi perangkat lunak atau software teknologi. 4. Teknologi penyimpanan atau storage teknologi. Yang kelima, teknologi telekomunikasi atau telekomunikasi teknologi. Yang keenam, mesin pemproses atau processing machine atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Teknologi masukan. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh produk teknologi masukan yang bisa digunakan pada pasar swalayan untuk melakukan pemasukan data penjualan di kasa. Seperti gambar yang ada di sini tentang teknologi. Jadi ada contoh-contoh yaitu keyboard, numeric keypad, pointing device, remote control, joystick, touchscreen, scanner, graphic tablet, microphone, digital camera, webcam, link fence. Seperti contoh yang tadi yang telah dijelaskan itu seperti scanner yang tadi. Lanjut, teknologi keluaran. Supaya informasi bisa diterima oleh pemakaian yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor. Namun, kadangkala pemakaian penginginan informasi yang tercetak dalam kertas. Pada keadaan seperti ini, berarti printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini dapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi termasuk dalam suara. Teknologi perangkat lunak. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau sering kali disebut dengan program. Apa itu program? Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, pengolahan kata atau word processor,
merupakan contoh program yang hanya atau banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat dokumen. Teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Yaitu tab, hard disk, disket, dan zip disk merupakan contoh media penyimpanan data. Teknologi telekomunikasi yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Mesin pemproses. Mesin pemproses itu adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program atau berupa komponen memori dan mengeksekusi program atau berupa komponen CPU. Peranan teknologi informasi yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang B, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang C, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Alasan penggunaan teknologi informasi yaitu A, secara signifikan meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan memegang peranan penting dalam implementasi yang efektif terhadap setiap elemen strategi pemasaran. Yang B, mempengaruhi proses pengembang strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Yang C, O'Brien tahun 1996 memberikan suatu gambaran tentang bagaimana teknologi informasi dapat membantu penataan ulang proses bisnis. Teknologi informasi strategi untuk menuju keunggulan yang kompetitif yaitu A, strategi maya, B, strategi diferensiasi, C, strategi inovasi, D, strategi pertumbuhan, E, strategi aliansi. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi yaitu meningkatkan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang B, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang C, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang D, konektivitas meningkat. Yang E, kemudahan pemakaian meningkat. Yang F, ketidakmampuan mengotomatiskan logika masih berlanjut. Peningkatan kecepatan. Perkembangan teknologi di bidang elektronika memang sangat mengagumkan dan tentu saja hal ini memberikan dampak pada komputer. Pada awalnya digunakan tabung-tabung hampa atau vacuum tube dan fisik komputer sangat besar. Peningkatan kapasitas penyimpanan. Di dalam komputer, setiap jenis data disimpan dalam bentuk data digital. Sebuah bilangan akan disimpan dalam memori dengan nilai yang eksak atau melalui nilai pendekatan. Bilangan bulat dapat dinyatakan secara eksak, tetapi bilangan real disimpan dengan presisi tertentu, misalnya 16 digit. Kini tak hanya data bilangan atau teks yang dapat digitalisasi, melainkan juga suara, gambar, dan video.
Peningkatan portabilitas. Sebuah CD-ROM dapat digunakan untuk menyimpan ratusan buku teks. Notebook mungkin mereka yang sedang bepergian tetap bisa berinteraksi dengan komputer dan bahkan dengan melalui handphone. Komunikasi data ke tempat lain juga tetap dapat dilakukan tidak kendala oleh lokasi. Peningkatan konektivitas. Kemampuan untuk mengirimkan data di antaranya peralatan-peralatan komputer tak hanya mencakup area lokal, tetapi juga bisa mencapai ke belahan bumi mana saja. Dengan menggunakan telepon genggam, pengaksesan terhadap surat-surat elektronis atau email dapat dilakukan melalui video konferensi, perbincangan jarak jauh yang disertai dengan wajah-wajah orang yang sedang bercakap-cakap juga telah dimungkinkan. Meningkatkan kemudahan penggunaan. Pengoperasian komputer dari waktu ke waktu cenderung semakin mudah jika di masa lalu banyak yang takut menggunakan komputer karena ada persepsi pengoperasian komputer itu sulit. Kini justru banyak orang yang sangat bergantung kepada komputer. Dengan semakin canggihnya antarmuka manusia, klien komputer, orang menjadi sangat mudah berinteraksi dengan komputer tanpa perlu tahu seluk-beluk bahasa komputer yang mendasari operasi komputer. Kemudahan antarmuka komputer, klien manusia juga mengalami pengimplementasian sistem informasi yang memberikan kebebasan pemakai untuk mengatur sendiri format yang diperlukan. Peranan sistem informasi dan teknologi informasi. Peranan sistem informasi yaitu menunjang kegiatan bisnis operasional mulai dari akuntansi sampai penyelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Menunjang untuk mengambil keputusan. Lalu sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi sama dapat membantu para manajer. Peranan teknologi informasi, yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam kestrukturasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Klarifikasi sistem informasi dan komunikasi. Kecenderungan teknologi terhadap sistem informasi, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik, ketersediaan informasi dan bentuk digital semakin banyak, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat, kemudahan pemakaian meningkat, ketidakmampuan mengonfirmasi logika masih berlanjut. Data dan informasi. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Misalnya, Anda menjumpai angka seperti berikut: 630, 27, 632, 28, 634, 27. Apa yang Anda pikirkan pada Anda ketika melihatnya? Anda mungkin merasakan bahwa deretan bilangan tersebut tidak memberikan makna apapun. Itulah contoh data. Membedakan halnya kalau Anda disuguhi dengan tabel seperti berikut di bawah ini, yaitu waktu 6.30, 6.32, 6.34. Suhunya 27, 28, 27. Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian sehingga meningkatkan
pengetahuan yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan pemanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Gambar di bawah ini memperlihatkan siklus informasi atau Brooks dan Guttnicki tahun 1989 yang menggambarkan pengolahan data menjadi informasi dan pakai informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga akhirnya dari tindakan hasil pengambilan keputusan tersebut dihasilkan data kembali. Contohnya seperti di bawah sini, yaitu dari mulai masukan, terus lanjut ke proses model, terus lanjut ke kelurahan informasi, terus ke penerimaan, ke tindakan keputusan, hasil tindakan, data ditangkap, terus dari basis data juga, dari mulai proses model. Sekian presentasi dari saya sebagai tugas individu yang akan diperjalankan tadi. Mohon maaf bila ada keliru saat pembacaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.